إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخيرته من خلقه وخليله أرسل الله رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد الكلة وأغنى به بعد العيلة وتجمع به بعد الشتات فصلاته وسلامه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وذريته ومن سار بنهجه إلى يوم أن نلقى الله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وقد أمرنا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وفي آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد النسائي وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang paling kita banggakan nanti ketika di hadapan Allah kecuali keimanan dan ketakwaan. Kita boleh berjuang untuk apapun dan siapapun, dengan cara apapun, tetapi ingat, satu-satunya yang kita banggakan nanti di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah atau khutbah, salah satu yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau adalah kalimat amma ba'du fa inna khairal hadithi kitaballah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ada sekitar 11 riwayat tentang persoalan yang terkait dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah. Rangkaian khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kalimat ini itu menunjukkan bahwa salah satu yang terpenting bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikannya secara khusus waktu itu kepada para sahabat
dan tentunya secara umum bagi kita semua umatnya. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana agar umatnya memperhatikan kalimat-kalimat itu. Kalimat yang pertama, Rasulullah menyebutkan fa inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, yaitu ucapan yang mengandung kitab Allah, Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, fa inna asdaqal hadis, fa inna khairal kalam kalamullah. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Maka kita semua pasti di dalam kehidupan tidak bisa meninggalkan pembicaraan dengan siapapun. Setiap hari pasti kita berbicara. Maka pertanyaan sederhana adalah, setiap kali kita berbicara, berapa unsur kalamullah yang terselip di dalam ucapan kita? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan satu kalimat, qul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam, maka di antara ukuran yang terbaik adalah ketika kalimat yang diucapkan ada firman Allah. Begitu juga kita sebagai mustami, orang yang mendengarkan ucapan, orang yang mendengarkan kata-kata, maka kata-kata terbaik yang kita dengarkan adalah ketika kata atau kalimat itu mengandung firman Allah. Berapa jumlah kata yang kita keluarkan dalam sehari? Kalau ada penelitian disebutkan bahwa rata-rata laki-laki itu setiap harinya 7.000 sampai 9.000 kata yang dikeluarkan dari lisannya. Perempuan 15.000 sampai 20.000 yang diucapkan dari lisannya. Kira-kira dari ribuan yang keluar itu, berapa firman Allah yang diselipkan? Kita memberikan nasihat kepada keluarga kita, kepada siapapun yang ingin kita nasihati. Adakah di antara nasihat-nasihat itu yang kemudian terselip firman Allah? Karena sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah, firman Allah sebagaimana telah banyak kita tahu, satu huruf saja kita bisa dapatkan 10 kebaikan. Satu huruf saja. Tidak ada dalam Al-Quran yang kita benar-benar diperintahkan untuk diam ketika mendengarkan suara, kecuali suara firman Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan, simak, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Dahsyatnya Al-Quran tidak hanya dirasakan orang-orang yang beriman, tetapi Al-Quran bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa in ahadum minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada di antara orang-orang musyrik datang minta perlindungan kepada kalian, lindungi mereka hatta yasma' kalam Allah. Barangkali dia, salah satu di antara mereka, nanti akan mendengar firman Allah. Bukankah salah satu khalifah terbaik yang pernah kita baca dalam sejarah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Niat berangkat dari rumahnya ingin membunuh Rasulullah. Kebenciannya sudah memuncak. Di bawahnya pedang. Di tengah perjalanan diingatkan oleh seseorang, jangan kau bunuh Muhammad sebelum engkau menemui adikmu Fatimah. Singkatnya, sesampainya di rumah Fatimah, Umar bin Khattab dari kejauhan mendengarkan satu di antara firman Allah yang menakjubkan. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Maka luluh hati Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian dia proses dari mendengarkan Al-Quran, dia yakin dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beriman, bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama terkenal yang juga kita sering menyimak nasihat-nasihat terbaik dari beliau, Fudail bin Iyad. Dulunya seorang pencuri, seorang preman, seorang yang suka merampok. Satu ketika beliau naik ke satu rumah, punya niat jahat. Dia masuk ke dalam satu rumah seorang perempuan yang menurutnya sangat dicintainya. Dari kejauhan ada orang yang membacakan Al-Quran,
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah. Tidakkah sampai bagi orang yang beriman, sampai masanya, sampai waktunya untuk khusyuk, untuk khusyuk berzikir kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, qad ja'at, sungguh telah datang waktu itu. Sejak saat itu dengan satu ayat saja dia kemudian beriman, bertaubat, jadilah ulama hebat Fudail bin Iyad. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya yang betapa Al-Quran itu dahsyat. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, fa inna asdaqal hadis kalamullah. Sebaik-baik ucapan itu adalah firman Allah. Maka seberapa banyak upaya kita setiap saat untuk mendengarkan firman Allah, seberapa banyak keinginan kita untuk menyampaikan kata-kata itu yang di dalamnya ada unsur kalam Allah. Kemudian yang kedua, bagian dari rangkaian khutbah Rasulullah yang terus diingatkan oleh beliau adalah wa khairal huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Di dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri utusan Allah itu, maksudnya Nabi Muhammad, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Kita tidak pernah juga lepas dari kata al-hidayah. Setiap salat, setiap rakaatnya bahkan kita minta dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami petunjuk ke jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah, kita ulang setiap kali kita salat. Di luar salat bahkan kita minta kepada Allah kalimat hidayah itu. Bahkan Rasulullah pernah ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah, ada seorang sahabat bertanya, ma aksaru du'air rasul, apa doa yang paling sering diminta oleh Rasulullah? Kana aksaru du'air rasul, doa yang paling sering diminta oleh Rasulullah adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rasulullah juga minta hidayah. Kita juga tidak bisa lepas dari hidayah, karena mungkin kita sebagai seorang anak, atau mungkin kita sebagai seorang murid, seorang junior, kita butuh petunjuk. Kita menyimak dari orang lain, kita ingin mendengar ada nasihat apa. Atau sebaliknya, kita menjadi orang tua, kita menjadi guru, kita menjadi orang yang lebih senior, kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain, ingin memberikan petunjuk. Maka ketahuilah, kalau kita ingin sebagai orang yang mendengar ada kebaikan yang sampai kepada diri kita, sebagai orang yang memberikan nasihat ada kebaikan yang harus sampai pada orang lain, mulailah dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari bagaimana cara Rasulullah memberikan nasihat, bagaimana cara Rasulullah berinteraksi dengan orang lain. Karena sesungguhnya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada petunjuk, dan itu disebutkan sebagai wa khairal huda, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Barangkali ini mungkin bagian dari jawaban di antara kita mengapa banyak sekali nasihat yang kita sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita mungkin, atau orang lain, yang tidak memberikan dampak. Karena salah satu di antaranya mungkin kita tidak menerapkan hidayah yang diterapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengutus beliau, salah satunya adalah untuk menjelaskan yang pertama tadi, kalamullah, untuk menjelaskan firman Allah. Ketika ada tabi'in, serombongan tabi'in penasaran, bagaimana sih Rasulullah itu? Bagaimana manusia yang disebutkan di dalam salat itu, di dalam khutbah itu, di dalam doa itu, bagaimana beliau? Kemudian datang sekelompok tabi'in ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka bertanya, kaifa kana khuluqi Rasulillah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Maka tidak ada penafsiran yang lebih tepat, tidak ada kalimat yang bisa menjabarkan isi Al-Quran kecuali apa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, perhatikan apa yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Sudahkah di antara kegiatan itu yang benar-benar sesuai tuntunan Rasulullah, agar kita benar-benar selamat di dunia wal akhirah?
Kemudian yang terakhir, wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburu-buru perkara adalah perkara yang baru. Rasul tidak menyebutkan min amrid din dalam konteks ini. Bukan hanya persoalan agama, tetapi perkara yang baru itu cenderung membawa kepada keburukan. Misalnya kita ambil contoh perkara keduniaan. Dulu orang-orang berkomunikasi hanya bisa dilakukan ketika bertatap muka, sehingga dampak yang didapatkan adalah ada akhlak di situ yang bisa ditunjukkan. Bagaimana akhlak ketika menyimak orang yang lebih sepuh berbicara, bagaimana akhlak menyampaikan kalimat kepada orang yang lebih muda, dan seterusnya. Saat ini banyak di antara kita mungkin menyaksikan atau pernah mendengar betapa kebaikan itu, ceramah itu disampaikan, kalimat-kalimat Al-Quran disampaikan, sabda Rasulullah disampaikan, sedangkan yang menyimak sedang dalam keadaan tertidur, sambil tiduran, sambil tengkurap. Ingatlah salah satu kisah masyhur dari Imam Malik rahimahullah, salah satu ulama mazhab, gurunya Imam Syafi'i, ulama yang sangat dimuliakan di kota Madinah. Beliau punya madrasah yang disebut dengan Darul Hadis, karena disitulah gudangnya hadis. Setiap kali ada tamu datang, mesti pembantunya bertanya, turidu mas'alatan am turidu hadisan? Engkau datang ke tempat ini ingin menanyakan satu persoalan atau ingin menanyakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingin meminta agar diberikan solusi dari satu persoalan atau ingin menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika orang yang datang itu mengatakan uridu hadisan, saya ingin hadis Nabi, maka apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Beliau tidak menyampaikan hadis Nabi kecuali dalam keadaan suci. Bahkan sebagian asar disebutkan beliau mandi dulu, bertatayub dulu, berharum-haruman dulu, kemudian sholat 2 rakaat baru menyampaikan satu hadis. Kenapa ini terjadi pada diri kita? Karena banyak persoalan baru. Sekarang orang bisa berkomunikasi melalui jarak jauh, sehingga banyak wibawa guru itu hilang. Memang kita banyak mendapatkan manfaat dari mudahnya komunikasi, alat-alat yang kita dapat. Tetapi ingat, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hati-hati, karena dampak negatifnya pasti lebih banyak. Keburukan-keburukan yang terjadi pasti lebih banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dalam persoalan keduniaan saja hal-hal yang baru itu membahayakan, apalagi dengan persoalan agama. Ketika ada hal-hal yang baru di dalam persoalan agama, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh sahabat, tidak pernah diajarkan oleh para ulama, kemudian terus dikembangkan di dalam persoalan agama. Kita mungkin beda pemahaman, kita mungkin beda penafsiran tentang apa itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Tetapi ingat, kalau kita benar-benar jujur pada diri kita, ibadah itu hanya dibatasi 2 hal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas karenanya, dan yang kedua adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Selepasnya itu adalah penafsiran. Memang ada kelonggaran, karena Rasulullah ketika menyebutkan 72 orang nanti akan masuk ke dalam neraka, kemudian hanya ada satu di antara mereka, satu kelompok saja yang selamat. Sataftariqu ummati ala sintai wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 72 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. Rasulullah memberikan kelonggaran karena ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Manhum ya Rasulullah, siapa mereka?" Dalam satu riwayat disebutkan, "Ma ana alaihi wa ashabi," yaitu apa yang ada pada diriku dan juga para sahabatku. Itu artinya kita punya kelonggaran apa yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dicontohkan oleh generasi setelahnya yang disebut dengan salaful ummah, orang-orang yang saleh. Tetapi ingat, dalam persoalan ini kita harus benar-benar matang di dalam keilmuan, karena sesuatu yang bisa kita anggap bid'ah belum tentu bid'ah menurut yang lainnya. Dan disitulah kemudian kadang-kadang di dalam persoalan sosial ada benturan-benturan. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita sudah benar-benar mau ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau itu hanya tabrir, pembelaan terhadap apa yang kita anggap benar. Apabila kita benar memang mengikuti Rasulullah, maka semuanya nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua setiap kali berucap atau mendengarkan ucapan, kita senantiasa mendahulukan kalamullah. Sudahkah sesuai dengan firman Allah? Ketika kita memberikan petunjuk kepada orang lain, atau kita diberikan petunjuk oleh orang lain, mudah-mudahan tolak ukurnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang pernah beliau lakukan, apa yang pernah beliau tetapkan. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari fitnah hal-hal yang baru di dalam keduniaan, meskipun kita mendapatkan banyak manfaat dari hal tersebut. Juga yang terpenting adalah kita dijauhkan dari hal-hal yang baru di dalam persoalan agama, karena sesungguhnya setiap hal yang baru di dalam agama itu akan menimbulkan keburukan bagi kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruh. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah summa ittaqullah summa ittaqullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu di antara program yang terus diupayakan oleh musuh-musuh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah untuk menghilangkan keimanan dari dada kita, melenyapkan keimanan dari anak keturunan kita, salah satunya adalah menghilangkan kosakata yang dikenal di dalam Islam. Misalnya kata kafir. Kata kafir diulang-ulang dalam Al-Quran. Kemudian mereka berupaya dengan menggantinya dengan kata non-muslim. Belakangan ada beberapa persoalan, beberapa kata di dalam agama yang selamanya tidak akan pernah hilang, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang akan menjaganya. Mungkin hilang dari diri kita, naudzubillah, tapi tidak akan hilang dari umat yang lain, dari kelompok yang lain, dari tempat yang lain. Kata-kata yang disebutkan oleh para ulama di dalam fikih itu kemudian bergeser. Maka sesungguhnya ini bagian dari tugas kita, dipraktekkan atau tidak, diamalkan atau tidak. Tugas kita untuk mengenalkan apa yang ada dalam firman Allah, jangan sampai dirubah dengan kalimat-kalimat yang lain. Kita rela atau tidak, senang atau tidak, bahagia atau tidak, mereka akan terus berupaya berjuang untuk menghilangkan kata-kata, baik itu unsurnya dari kalamullah, unsurnya dari sabda Rasulullah. Karenanya bagian di antara cara kita adalah terus menanamkan pemahaman, keyakinan pada diri kita bahwa kata-kata yang terbaik adalah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Maka di ujung khutbah yang kedua ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa setia terhadap agama yang kita anut saat ini, din yang kita bela ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari pengetahuan-pengetahuan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan semua kebaikan terus Allah jaga pada diri kita, sehingga kita senantiasa dilibatkan dalam kebaikan. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Mudah-mudahan Allah senantiasa melibatkan diri kita untuk kebaikan umat Islam, untuk kebaikan Islam itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wansurna ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullah azza wa jalla akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.